Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Pukis semua. Ketemu lagi dengan saya Dodi sore ini. Ya, kali ini kita masih ngebahas dengan topik yang sama dengan yang sebelumnya tentang anxiety atau kecemasan. Kalau minggu lalu kita sudah menghadirkan seorang narasumber, dia pasien juga, tapi dia melakukan meditasi khusus ke suatu padepokan dan sembuh. Nah, sekarang saya akan menghadirkan seorang narasumber dan dia adalah pasien yang dia bisa sembuh sendiri, Mas ya. Ya, nanti pada podcast kali ini kita akan dengerin gimana Mas Asep ini bisa berhasil sembuh dari kecemasannya, yang mana dia sudah bertahun-tahun menderita penyakit cemas. Kemudian dia kontrol dan saya juga kaget tiba-tiba sembuh sendiri. Nah, nanti kita dengerin nih gimana perjalanan spiritual beliau ini. Salaman dulu, Mas siapa? Mas Asep Romdania. Gak usah salaman di sini, Mas. Santai aja ya. Ya, ini masih cemasnya masih muncul rupanya ya. Mas siapa namanya, Mas? Asep Romdania. Asep Romdania. Usia berapa, Mas? 38 tahun. 38 tahun ya. Wah, seumuran ternyata sama saya ya. Sekarang aktivitas apa nih Mas Asep nih? Aktivitasnya kalau malam habis isya jualan tahu gejrot, Dok. Jualan tahu gejrot? Iya. Habis isya ya? Iya. Oke. Terus sehari-hari kalau pagi berarti ngapain? Pagi paling antar anak sekolah. Terus ya sholat, duhur, racik-racik, Dok. Oh, ngeracik bumbu tahu gejrot ya? Iya, tahu gejrot. Habis itu sholat asar, habis sholat maghrib, sholat isya langsung jualan Lancar ya? Alhamdulillah. Laris. Alhamdulillah. Ya, saya doakan laris terus. Ya, amin. Ya, biar berkah ya, biar bisa menghidupi, menafkahi keluarga. Amin. Oke, tadi sesuai pembukaan saya pengen tahu nih Mas, sejarahnya Mas Asep itu sakit cemas tuh gimana sih awal ceritanya nih? Oh iya, awal ceritanya jadi ulu hati ke dada. Nah, itu kapan? 2019. Oh, 2019. Berarti 5 tahun yang lalu. Iya. Oke, terus? Ulu hati, dada, nyeri dada, berdebar-debar. Terus akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit. Ketemu dokter Dodi. Akhirnya langsung ketemu saya. Saya baru ada 2020 nih. 2019 itu kemana dulu nih? Jangan tegang. Iya. Ini cemasnya masih muncul ini. Iya. Ya. Tapi udah mendingan banget loh dibanding dulu loh. Iya, mungkin 2020, Dok. Saya 2020? Iya, Oke. 2019, 2020. Sebentar, sebelum ke rumah sakit, yang Mas rasakan nih, waktu itu gimana sih nyari ulu hati, dan waktu itu yang dirasakan apa? Maksudnya yang Mas lakukan ketika nyeri ulu hati bagaimana? Yang saya lakukan itu langsung ke puskesmas dulu. Dikasih obat lambung. Ya, mereknya disebutin apa jangan, Dok? Nggak apa-apa, sebutin aja. Antasida, nggak salah ya. Antasida, oke. Sama kan suka nyeri-nyeri sama paracetamol. Akhirnya ketiga kali dirujuk ke rumah sakit. Jadi nggak mempan ya? Nggak mempan. Nah, pertanyaan saya dulu nih sebelum ke situ. Kok bisa nyari ulu hati waktu itu lagi ngapain? Habis ngapain? Tiba-tiba, Dok. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba. Atau habis dengar berita apa? Atau 2020 itu kan kalau nggak salah corona ya? Iya. Corona mau masuk Indonesia, cemas. Awal mulanya pertama-tamanya nggak tahu sih, pertama langsung nyari ulu hati aja, Dok. Langsung nyari ulu hati, langsung periksa ke Paskayatu. Oke, puskesmas. Iya. Habis itu seminggu sekali ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Langsung ketemu dokter. Pas ketemu dokter, awalnya EKG dulu. Oh, rekam jantung. Rekam jantung ya, EKG. Terus? Pertemuan seminggu sekali lagi, cek lab. Cek lab apa itu nggak tahu ya. Terus ke minggu selanjutnya USG, alhamdulillah bagus semua. USG bagus. Itu di EKG rekam jantung kenapa? Karena dada saya berdebar-debar, Dok. Ini buat teman-teman yang nonton nih mungkin keluhannya mirip nih. Rata-rata orang cemas tuh ulu hati, dada berdebar kan? Iya, berdebar. Iya. Alhamdulillah bagus. Bagus semua. Ya. Bagus. Terus? Ya, saya tuh mikir apa ini? Tuh, kau mikirin juga ya, dokternya mikirin. Iya, kan, kalau jantung di AKG alhamdulillah bagus sehat ya, Dok ya. Terus
ngobrol-ngobrol, kata dokter Dodi diagnosisnya cemas. Oh, langsung saya vonis cemas? Iya. Oke, terus? Terima nggak waktu saya vonis cemas tuh? Nggak terima. Oh, nggak terima. Marah ya? Marah? Ya, dalam hati kok saya berdebar-debar, ya mikirnya jantung aja dok. Oh, masih ini kekeh? Iya, masih, kekeh. Iya, masih Iya. pengen dibilang sakit jantung ya? Enggak. Oh, enggak ya? Terus Pengen apa, gimana? Dok? Pengen apa dok? Dibilang sakit jantung? Enggak. Oh, enggak. Ya, jadi terus saya jadi nggak percaya, pindah ke lain dokter, ke spesialis, langsung ke rumah sakit jantungnya. Tuh, akhirnya tetap ke dokter jantung ya? Ya. Jadi nggak terima Mas Asep ini rekam jantung bagus, berdebar, nggak terima dibilang sehat jantungnya. Aneh memang. Di sana Ke dokter jantung. Ya. Oke, terus Di sana seru nih. datang ke situ di EKG. EKG lagi? EKG lagi. Oke, terus Sering dok EKG, lagi Sering ke UGD, kemana ada belasan kali. bayar sendiri apa BPJS? BPJS ya. Oh, BPJS. Oke, Untuk aman-aman. iya. Terus. Di sana di EKG, pertemuan pertama di EKG. Hasilnya sama, bagus. Tetap nggak terima? Di lab, awalnya mas nanti minggu depan echo apa namanya? Oh, echo USG jantung ya, USG jantung. Makin meningkat tuh. nih. Terus. Alhamdulillah bagus lagi. Bagus lagi. Ke pertemuan bulan ke depannya, yang lari-lari kecil treadmill. Treadmill. Bagus lagi. Bagus lagi. Nggak ada. BPJS ya? Iya, BPJS. Kalau umum. BPJS tuh. Ya. Tadi tuh saya baru rapat audit penyakit-penyakit yang bikin boros. Jantung. Apalagi tadi kanker. Tapi anxiety nggak masuk. Ternyata anxiety banyak boros juga loh tadi. EKG udah berapa kali? EKG udah belasan kali. Eko. Iya. Itu mahal-mahal. Tapi ternyata kan sehat semua ya. Iya. Berkasnya ada di rumah, saya nggak bawa. Oke, terus? Habis itu saya percaya ke dokter Dodi karena Datang ke saya lagi ya waktu itu? Wah. Kembali lagi ke dokter sebulan sekali. Bahkan saya tenangnya ketika ngobrol sama dokter. Jadi bukan obat yang bikin tenang tuh ketika dokter ngasih masukan ke saya. Saya waktu itu ngasih obat apa ya? Obat lambung. Yang obat lambungnya omeprazol, terus yang buat malamnya, yang buat tidur alprazolam, yang paginya sertralin. Oh, inget ya Mas ya? Iya, ingat. Oke. Ngefek nggak obat itu? Efeknya kalau dari 100% cuma 10%. Kalau ngefeknya cuman kita pengennya tiap hari ketemu dokter terus ngasih, maksudnya ketemu dokter ngobrol terus baru tenang. Waduh. Dokternya cowok padahal ya. Pengennya tiap hari terus, jadi omongan dokter tuh bikin tenang gitu tidak. Tapi kalau saya pernah dirujuk ke poli jiwa, dokter sudah pernah? Iya, sampai poli jiwa. Iya. Cuma dokternya kayak irit bicara tuh dok. Jadi cuma masuk, ya mungkin kebanyakan pasiennya dok ya. Jadi masuk, terus cuman oh iya gini-gini, jangan kasih obat sudah. Kalau dokter beda lagi kalau periksa sama dokter tadi kan kasih masukan. Udah mas kamu tuh. Nah coba semua. Masukan apa yang menurut Mas Asep bisa ngena nih waktu itu? Omongan dokternya. Iya, jujur aja waktu itu Mas Asep kan sempat ngilang nih. Iya. Dari peredaran. Iya. Saya juga kaget nih. Biasanya setiap minggu datang, setiap bulan datang. Ini nggak datang nih. Itu alhamdulillah udah sembuh dah. Udah sembuh. Iya. Nah, berkat omongan dokter iya. Yang kayak apa? Dokter. Yang kayak mas, udah kamu itu tenang. Terus mikirnya jangan overthinking, jangan seumpamanya berdebar-debar, mikirnya jantung. Terus sakit pinggang, mikirnya ginjal. Ya terus saya fokus ke dokter satu aja, dokter Dodi gitu. Oke. Ya. Itu setelah berapa tahun ya kita ngobrol di poli ya? Iya. Udah. Setahun, 2 tahun. Mas Asep ketemu saya itu kalau nggak salah ada setahunan lebih deh. Iya itu udah sembuh, udah alhamdulillah, udah sembuh 1 tahun sekarang. Sempat corona kalau nggak salah ya. Nah iya itu pas corona saya pas lagi cemas-cemasnya dengar orang meninggal, langsung berdebar-debar, langsung ke UGD. Direkam jantung lagi, sehat lagi. Sempat lagi saya parah-parahnya pas saya lagi sholat Jumat tuh. Sab kedua, sholat Jumat lagi sab kedua, lagi ruku. Tiba-tiba berdebar-debar, langsung saya lari ke rumah, ditenangin.
Nggak tahu datang sendiri dok. Rakaat berapa itu? Rakaat kedua. Oh, rakaat kedua batal dong soalnya. Iya batal. Aduh kalau diceritain. Dikira orang kalau kayak gitu kebelet pipis. Kamu malah karena cemas ya. Tapi kalau ngobrolnya bukan sama dokter, sama orang-orang biasa yang nggak pernah mengalami kecemasan itu dikiranya lebay ya dok. Iya, Apa benar sih. dikira gimana nggak? Kalau yang ngobrolnya sama orang-orang biasa tuh bukan ngobrol sama dokter. Oh iya, oke. Iya pikirannya lebay. Nah, yang saya tangkap tadi waktu sholat Jumat, ruku rakaat kedua ya. Iya. Itu kan dalam posisi orang tenang lah harusnya sholat ya, kecuali pikirannya kemana-mana ya. Iya. Kamu terjadi serangan cemas. Ini menandakan berarti serangan cemas itu nggak kenal waktu ya. Iya. Kapan aja bisa muncul. Saya di Polio di diagnosisnya serangan panik. Serangan panik. Iya. Nah, Mas Asep, waktu kecil atau waktu remaja lah, Iya. pernah ada pengalaman gitu nggak yang memang nggak nyaman atau orang tua sakit, keluarga sakit, yang bikin kamu terngiang-ngiang sehingga sekarang kamu gampang panik? Nggak ada. Nggak ada, itu datangnya tiba-tiba dok. Tiba-tiba? Iya, nggak tahu kenapa. Nah, coba Kadang-kadang datangnya waktu nyupir. lagi nyupir bahaya loh. Iya, emang saya bahaya. Langsung saya minggir, langsung ke rumah sakit, langsung rasa medika jantung. Gitu emang langsung gejalanya gitu. Ciri khasnya tuh berdebar-debar dok. Berdebar-debar ya? Iya, terus gampang capek, mirip jantung lah gitu. Iya, kebanyakan orang cemas berdebar-debar ya. Kemarin juga ya Mas Ilman ya. Ini sampai di Dan treadmill lambung juga ya. Treadmill juga sehat alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau nanya nih ya. Hubungan dengan keluarga gimana? Kamu selama cemas? Hubungan keluarga alhamdulillah baik. Sekarang keluarga tinggal ibu aja satu, bapak udah meninggal. Nggak, waktu kamu cemas itu loh. Iya. Oh, keluarga sempat berpikir lebay dok. Udah kamu itu kata dokter Dodi udah sehat, udah nggak ada penyakit apa-apa, kamu tetap masih aja bulak-balik aja udah kontrolnya. Ya keluarga berpikirnya lebay dok, saya berlebihan gitu dok. Padahal kamu sehat katanya kata dokter Dodi. Semua dokter bilang kamu sehat, tapi kamu tetap aja bulak-balik aja ke rumah sakit, bilang gitu dok. Siapa sosok yang di keluarga yang paling membantu Mas Asep untuk pulih? Saya minta doa dari orang tua dok, dari ibu terutama. Ibu ya? Iya. Ibu gimana pendapat tentang Mas Asep? Marah-marah kah? Atau tetap nganterin Mas Asep? Seingat saya ibu beberapa kali nganterin ke rumah sakit ya? Iya. Ibu emang saya nganter ibu punya hipertensi gitu dok. Saya suka nganter ibu ke rumah sakit. Dan waktu Mas Asep sakit, Iya. yang lebih sering mengantar Mas Asep ke rumah sakit itu siapa sih? Dua ibu sama istri. Istri suka marah-marah nggak? Iya suka marah-marah karena saya kan waktu kena anxiety, kena gangguan kecemasan kan nggak bisa usaha dok. Oh, kerja nggak bisa. Dulu kerja apa Mas? Kerja supir. Oh, driver. Iya driver. Bosnya gimana tuh? Pokoknya saya sering ya karena saya sering libur, sering sakit, ya udah kamu istirahat dulu, tuh sembuhin dulu penyakitnya, nanti kalau udah sembuh baru berangkat lagi. Dulu nyupir apa Mas? Nyupir bawa roti dok. Oh, jual roti. Sempat keluar dari pekerjaan? Kalau dikeluarin enggak, saya cuman sering izin dok, sering izin. Ya begini ya teman-teman, jadi kecemasan itu secara fisik memang nggak ada masalah ya, cuman yang kita nilai kualitas hidup. Iya. Ya, kualitas hidup, pekerjaan, hubungan dengan pasangan, anak sudah ada? Ada. Hubungan dengan anak gimana? Merasa aneh nggak? Iya aneh nih, ayah kok ayah bolak-balik terus rumah sakit. Iya deh doain ayah supaya jangan ke rumah sakit lagi supaya sembuh. Saya sempat nangis di depan dokter Dodi, minta dok ini penyakit apa ya dok? Pernah nangis kalau cerita pengalaman yang Sempat putus asa nggak Mas? ya sempat putus asa. Apa saya bisa sembuh enggak? Bisa. Terus saya minta kan tanya ke dokter Dodi, tenang aja mas, katanya bisa sembuh katanya. Maaf nih, saya mau sedikit bertanya ya. Ada sempat keinginan mengakhiri hidup? Justru saya takut mati dok. Takut mati? Iya, kalau ada teman takut mati. Apa ini? Bagus nih. Beda. Pikir gini saya berdebar terus. Sempat saya
nginep di parkiran UGD dok. Sama. Jadi, ini biasanya kalau berdebar-debar malam dok. Nah, nginep di parkiran UGD itu supaya saya kalau berdebar-debar langsung ke UGD Walad. Iya, kayak orang gila dok. Keren nih. Iya. Jadi dimarahin ketika saya malam-malam berdebar-debar langsung masuk UGD gitu. Itu semalam gitu. doang kan? Iya, sama ibu. Untuk ibu selalu mendampingi saya. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kayaknya kalau anxiety ini nggak bisa sendiri ya. Harus ada. Kemarin kalau sama Mas Hilman harus ada mentor kan. Tapi ternyata ada satu sosok lagi yang bukan lebih penting, sama-sama penting ya. Yaitu ya orang yang mendampingi, pendamping. Bisa ibu, bisa pasangan ya, atau anak kalau udah sepuh ya. Memang susah kalau nggak ada pendamping ya nggak ada yang menguatkan ya Mas ya. Iya. Tapi akan jadi susah juga kalau pendamping ini malah marah, malah emosi sama kita. Nah ini pendampingnya syaratnya harus sabar ini, harus sabar. Saya ada pasien yang dia cemas dan dia ditinggal suaminya, tinggal cerai, tambah jadi. Jadi makanya saya selalu bilang ke pasien-pasien saya yang anxiety, ya harus melihat ke bawah juga. Maksud saya harus melihat orang yang lebih menderita daripada kita gitu. Karena kita masih lebih untung gitu Mas ya. Jadi Mas Asep masih lebih untung nggak? Untung, alhamdulillah sekarang terasa indah lagi nih dok. Wah, karena ada ibu waktu itu, ada istri. Iya, pendamping. Nah ini saya pengen nanya sih, tapi ya kalau berkenan dijawab ya. Iya. Hubungan dengan istri baik waktu itu? Ya itu istrinya maksudnya karena saya udah didiagnosis kata dokter Dodi katanya kamu sehat itu akhirnya istri agak-agak marahnya karena saya udah tahu nggak ada penyakit dok ya, tetap aja kontrol aja. Kalau hubungan suami istri nih. Oh iya. Nah itu terganggu nggak? Nih karena penting. Iya. Karena penting karena banyak pasien yang dia cemas entah si ibu ataupun si bapak suami ataupun istri. Iya. Karena kecemasan hubungan suami istri maksudnya nih hubungan seksualitas ya terganggu. Nah ini jadi masalah nih. Iya betul. Ada yang sampai nggak mau melayani suaminya nih. Dampaknya suaminya cabut pak. Iya kan? Iya. Nah maaf, Mas Asep sampai terganggu gitu nggak? Iya. Sampai? Iya. Dalam batas apa Mas? Sampai tidak bergairah? Iya. Atau maaf nih, sampai susah ereksi? Sampai gitu nggak? Nah ini penting loh. Iya, ada nggak? Paling mengurangi waktunya dok, biasanya seminggu. Seminggu tiap hari? Iya. Nggak depresi kalau itu. Kecemasan paling 2 minggu sekali gitu dok. 2 minggu sekali. Waktunya yang mengurangi itu dok. Jadi ada perubahan. Kalau ereksi waktu. Iya. Ereksi tetap ya. Iya tetap ereksi. Nggak masalah ya. Iya. Nah, mohon maaf saya tanya itu dan memang karena itu terlihat sepele atau mungkin tabu, cuman itu penting gitu ya. Karena itu berhubungan dengan ya kualitas hubungan suami istri. Memang iya dok. Iya kan? Iya. Sama kayak pasien diabetes. Yang cowok malu kalau ngomong dia susah berdiri. Padahal itu penting. Yang protes istrinya gitu ya. Iya. Nah, Mas Asep, kira-kira kan sempat ngilang nih. Iya. Datang tiba-tiba ke saya kurus. Dulu ketemu saya tuh agak gemuk nih kayak saya gini. Iya. Nah itu kenapa tuh? saran Nggak dari mau dokter makan? puasa IF, intermittent fasting. Dari jam 8, jadi pertama IF 10 jam. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Terus alhamdulillah enak. Kuat, tambah 2 jam lagi jadi 14 jam, tambah 2 jam lagi jadi 16 jam. Enak alhamdulillah, tensi normal, tubuh sehat. Tadinya kan capek dok, sekarang karena IF udah enak kan. Oh menarik ya. Iya, lambung sembuh. Lambung kamu sembuh? Iya, karena IF. Soalnya banyak pasien atau teman di Instagram IF dia jadi sakit lambung. Justru malah sembuh kalau saya. Nah, jadi ada 2 orang nih yang IF lambungnya kumat dan sembuh. Dan tapi saya lihat orang yang IF lambungnya sembuh itu adalah orang yang lambungnya karena anxiety. Oh, iya. Nah, tapi yang menarik di sini ternyata dengan IF cemas kamu lebih baik. Lebih baik itu cara penyembuhannya dok. Salah satu metode penyembuhan itu ya. Pertama IF, kedua lebih dekat kepada ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Wah. Ketiga dengar omongan dokter Dodi.
Ya mungkin Terus minta doa sama orang-orang. mungkin bagi Mas Asep, saya mentor kali ya. Iya, kan? Orang yang ngasih masukan. Iya. Soalnya minggu lalu kita ngebahas sama Mas Hilman, orang cemas itu butuh mentor. Iya, Butuh iya. orang yang ngasih arahan. Iya, ya itu justru kadang-kadang kan kalau dokter kan saya pernah dimarahin dokter yang judes gitu jadi udah kamu tuh nggak ada apa-apa. Ini nggak perlu diedit sih. Salah ngomong itu. Oke, jadi satu ya. Tadi ini mungkin buat tips buat teman-teman Mas. Coba diulang Mas. Satu, IF tadi ya. Satu ya. Apa Kedua- hubungan IF dengan cemas nih? Menarik nih. Satu F, kedua berpikir positif, nggak boleh overthinking. Ketiga ikuti anjuran dokter. Keempat lebih lebih ditingkatkan lagi ibadahnya dok. IF. Nah, terkait IF ini memang saya sempat baca hubungannya dengan cemas ya. IF itu dia lebih ke intermittent fasting ya, puasa. Puasa sendiri dia lebih meregenerasi sel sebenarnya. Ya. Meregenerasi sel, memperbaiki metabolisme. Nah, orang cemas ini atau depresi, lawannya cemas kan depresi ya. Itu metabolisme sel-sel kebahagiaan di otaknya berkurang, Mas. Iya. Dengan fasting atau dengan puasa bisa jadi ya hormon kebahagiaan itu bisa muncul lagi, walaupun memang statement saya ini perlu dikonfirmasi dengan data, dengan penelitian yang ada ya. Tapi dan pada diri kamu ternyata puasa atau IF itu dia berhasil ya. Iya, alhamdulillah. Ditambah memang kualitas ibadah ditingkatkan. Iya. Ya, dan kamu butuh mentor, butuh masukan, mentor, iya. butuh orang-orang terdekat ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang apa ada pernah serangan panik itu datang? Tanpa obat ya? Sekarang udah nggak pakai obat sama sekali ya? Tanpa obat. Enggak, udah sembuh total dok, alhamdulillah. Terakhir kapan minum obat? 1 tahun yang lalu dok. Orang rumah sakit kangen kamu loh. Kalau saya kembali ke situ jadi Udin ketawa kangen dok. loh. Oh, ketawa ya? Iya, jadi kalau ingat yang masa lalu yang kayak gitu kena serangan panik. Lucu. Lucu. Malah lucu. Iya lucu. Malah kalau udah sembuh coba dialamin pasti lucu. Ingat-ingat yang dulu tuh. Ingat dulu. Udah di tes segalanya bagus semua. Tetap aja ngeyel. Padahal kan dulu kamu ngeyel harus dibilang sakit kan? Iya. Iya kan? Iya. Sampai nggak mau keluar dari ruangan saya ingat banget itu. Iya. Sampai diusir. Iya. Karena Karena memang durasinya Pak, lebih lama lagi ngobrolnya dok. Iya sih. Ya pengennya kita juga gitu ya. Iya. Menarik ya teman-teman. Jadi ya sekilas atau mungkin saya sendiri sebagai dokter menganggap pasien cemas itu ya alah lebay ya, benar ya lebay gitu ya. Iya. Karena nggak pernah Tapi ngalami dok. makin kesini tuh saya makin mencoba menjadi pasien juga. Sebenarnya apa sih yang dirasakan pasien itu ketika dia cemas tuh? Kok bisa sesusah itu keluar dari zona cemas? Ya. Tapi ya inilah gitu ya. Kenyataan. Jadi cemas itu real. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang cemas, ya kita berperan menjadi seorang pendamping. Bukan menjadi seorang penghancur dia. Kadang ada yang marah-marah kan? Iya. Iya kan? Iya. Terutama yang pendamping. Oke. Marahnya karena pikir mungkin lebay, kamu udah USG, udah apa hasilnya bagus. Udah Nah, kamu usah. Mas Asep pernah ini enggak? Maksud saya banyak duit habis selama cemas ini. Banyak. Kan pakai BPJS. BPJS saya tadinya mungkin kalau saya umum lebih akan obatnya lebih bagus kita bisa sembuh. Kalau dihitung-hitung banyak dok, keluar banyak. Oh, pernah berobat umum juga ya? Pernah. Pernah. Oke. Ya, jadi penyakit cemas ini ternyata juga ngabisin duit ya. Iya. Bikin kantong jebol. Tapi ya kalau nggak ada titik temunya, ketika kita tidak cepat disadarin ya makin habis duit, makin terkuras kan. Iya. Saya itu kemarin ada pasien cemas Pak dari Jakarta ke Cirebon baru minggu lalu ya. Datang ke dokter jam 7 malam suruh datang, baru ketemu jam 5 pagi. Itu saya share cerita itu di medsos, saya diketawain. Emang ada kayak gitu kan. Pada nggak percaya. Tapi ternyata banyak komentar dari netizen lain. Di Jakarta seperti itu Pak. Antrinya lama, biayanya mahal. Banyak tuh, ada yang sampai berjuta-juta, 7 juta sama labnya.
Bayangin itu hanya membuktikan kita ini cemas atau tidak pakai umum. Mungkin ratusan juta udah habis. Iya, kan? ratusan juta kalau umum tuh, Jok. Jadi beban ekonomi dari penyakit cemas ini juga besar. Mungkin teman-teman netizen di sini, teman-teman yang nonton di sini juga merasakan, iya ya. Ya semoga nyadar gitu, udah habisan ratusan juta, puluhan juta, ternyata memang nggak ada sakit fisik. Semoga menjadi penyemangat biar cepat sembuh sih gitu ya. Mungkin kalau di THT ini Pras, LPR, iya kan? Laringeo-pharyngeal reflux ya, sampai ke atas. Jadi banyak pasien cemas, anxiety, kalau di penyakit dalam GERD. GERD kan selalu itu, makanya tadi Mas Asep pertama kali muncul keluhannya lambung ya? Iya. Berdebar, lambung naik ke atas nonjok, Iya. berdebar. Tapi kalau dari THT, ilmu THT dia sampai naik lagi ke hidung. Ke laring, ke laring itu pita suara lah. Jadi sampai serak suaranya. Itu karena cemas. Bisa sampai segitunya Mas ya. Tapi sekarang udah sehat ya. Sehat, alhamdulillah, berkat dokter. Berkat Allah lah, Iya. berkat saya lah. Saya hanya mentor, perantara. Nah sekarang rencana ke depan gimana Mas? Setelah bebas berhasil dari zona cemas ini. Nah, rencana Plannya apa nih? Harus punya plan dong. Iya. Iyalah. Alhamdulillah, iya. Bingung. Asalnya harus mau punya pekerjaan tuh, Dok. Pekerjaan ya. Ya kan pekerjaan. Sekarang lagi usaha. Usaha ini ya. Usaha apa? Tahu gejrot ya. Gejrot ya. Oke. Supaya ramai, supaya usahanya bisa nafkahin anak istri untuk kelancarannya. Ya mungkin Mas Asep nanti bisa sharing-sharing aja kalau punya Instagram ya. Iya. Ada Instagram nggak? Ada. Nanti saya tag deh. Mungkin Mas Asep bisa ngasih solusi teman-teman yang cemas juga ya. Iya, siap. Bisa berbagi ya. Ya karena seperti tadi yang kita bilang ya, ternyata orang cemas itu butuh mentor psikosomatis ya. Psikisnya mempengaruhi somatiknya. Somatik itu badan. Somatiknya badannya sehat ya. Nah Mas Asep nih sebelum kita akhirin nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih yang saat ini masih berjuang melawan kecemasan? Ya buat teman-teman yang mempunyai kecemasan seperti saya. Jadi kalau mau sembuh itu jangan overthinking pertama ya, Dok. Jangan overthinking, oke. Ya, kedua kalau udah dicek di USG sehat semua, percaya ke dokter tuh. Maksudnya percaya, kalau orang cemas kan nggak percayaan gitu, Dok. Aja itu. Kedua percaya. Yang ketiga ibadah lebih ditingkatkan lagi. Bisa sembuh kayak saya. Bisa ya? Iya bisa sembuh ya. Ya saya sekarang caranya pertama kan nggak langsung melepas obat, Dok. Jadi yang tadinya 1,5 dibikinnya di setengah, jadi lama-lama pasti sembuh. Cuman proses sudah prosesnya agak lama. Ya itu 3 pesannya. 3. Dan ibadah ya? Iya, ibadah ditingkatkan lagi. Sama minta doa orang tua. Iya, orang tua, terutama orang tua. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin nanti kita ngobrol lebih banyak lagi Mas Asep. Mungkin dengan Nyonya ya, katanya Nyonya pengen sharing juga nih. Mungkin next itu kita ngebahas tentang dari segi pendampingnya nih. Gimana sih mendampingi orang-orang cemas itu? Iya, nanti berkasnya juga saya bawa kayak hasil treatment gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Iya. Oke, Sobat Pukis, ya nggak kerasa sudah hampir setengah jam lebih. Oh, hampir ya. Oke, biasanya memang kita setengah jam sih. Nggak kerasa kita sudah banyak ngobrol dengan Mas Asep ya. Bisa kita bilang beliau ini juga penyintas ya, penyintas kecemasan ya. Semoga apa yang diceritakan oleh beliau bisa menjadi inspirasi lah atau penyemangat buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang dari zona anxiety-nya atau cemasnya. Mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang hampir sama. Dan pantau terus podcast Klinik Utama Kita Sehat. Pokis, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, bye-bye.